Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Filipus Neri. Riwayat hidup Filipus Neri sangat menggembirakan karena sifat dan kepribadiannya yang menarik. Memiliki panggilan Pipo Bono, Filipus semasa kecilnya lahir dan hidup di Florence dari sebuah keluarga notaris. Dalam sebuah perjalanannya pada tahun 1534 Masehi, ia tiba di kota Roma dan menjadi rasul awam di kota abadi itu. Filipus memberikan pengajaran kepada beberapa orang anak untuk memperoleh sedikit biaya hidup. Karyanya ini membuat banyak orang mengenal dia, terutama di kalangan para pemuda. Selain berdiskusi, menyanyi, dan berdoa, Filipus juga melatih pidato serta membentuk perkumpulan di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini berkembang meluas ke seluruh Roma. Banyak di antara pemuda anak didiknya diajarkan untuk rendah hati serta melakukan penyerahan diri total kepada Tuhan. Filipus Neri bukanlah seorang pemulih ketertiban, bukan juga seorang teolog kenamaan atau seorang politikus. Ia orang biasa, tetapi hidupnya merupakan rentetan mukjizat yang tidak henti-hentinya. Ia dapat membaca suasana batin orang lain dan mengenal rahasia-rahasia pribadi orang. Ia dapat meramalkan masa depan seseorang dan apa yang akan terjadi atas dirinya. Untuk menyembuhkan orang dari sakitnya, cukuplah ia menyentuh orang itu. Demikian juga semua orang yang gelisah dan susah hatinya karena berbagai masalah dapat terobati oleh sentuhan Filipus Neri. Setiap hari di tempat pengakuannya dikerumuni oleh banyak orang. Bahkan kardinal-kardinal pun datang meminta nasihat dan bimbingan. Filipus Neri yang dihormati gereja sebagai rasul kota Roma itu meninggal dunia di usia 80 tahun. Saudara-saudari, tidak ada orang yang mau menderita sakit. Setiap orang pasti ingin sehat. Ketika sakit, orang pasti akan berusaha dengan cara apapun untuk bisa sembuh dan sehat kembali. Berbagai upaya medis dilakukan, pengobatan alternatif dijalani, bahkan juga doa-doa untuk mohon kesembuhan dipanjatkan. Rasul Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria untuk memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sambil memberitakan Mesias, ia juga menyembuhkan banyak orang. Banyak orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan oleh Filipus dalam nama Yesus, dan juga banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan berkat pewartaan Filipus dan juga berkat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang terjadi. Banyak orang mengalami sukacita. Kemudian mereka dengan bulat hati menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka menerima Mesias. Mereka disembuhkan dan mereka mengalami sukacita.
Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Setiap orang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Kita semua datang kepada Yesus karena Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dia datang untuk memberikan kehidupan, harapan kepada yang putus asa, dan kesembuhan kepada yang sakit. Dia datang untuk memberikan sukacita kepada kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.